Selamat pagi, Romo Edi, Suster, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mulai bindoman bersama dengan Romo Edi dan C. Ervin akan memulainya. Silakan C. Ervin. Selamat pagi Bapak Ibu, Suster, dan juga yang terkasih Romo Edi yang sudah hadir bersama dengan kita, juga tim pujian. Selamat bertemu kembali di acara Bindoman, Bina Doa dan Firman Bunda Kudus pada hari ini. Dan kita sangat bersukacita sekali melihat Anda semuanya baik-baik dan berseri-seri. Salam sehat untuk Anda semua ya. Bindoman Bunda Kudus hari ini kita diberkati dengan kehadiran Romo Edi, seorang Romo yang bertugas di Puspas Samadi yang Anda pasti sudah mengenal di Praise and Worship maupun juga di opera komedi, di mana suara beliau adalah sangat-sangat mantap dan bagus sekali ya. Nanti semoga kita mendapat berkat dengan pujian dari Romo Edi ini. Sedikit kurikulum vitae dari Romo Edi adalah dengan nama lengkap Romo Fredericus Jelahu Maigawaku yang lahir di Kumba pada tanggal 11 Agustus 1973. Banyak sekali kegiatan dari Romo Edi itu, yaitu dari mana dia dari SDK Ruteng sampai SMP-nya di Seminari Kisol, dan itu tempat-tempat yang di daerah Ruteng ya Romo ya, dan juga di STFK Ledalero ya, dan kemudian teologinya dari 1919 sampai 2001, tabisan imamnya 11 Juni 2002. Jadi masih muda banget Romo ini, dan juga pastor rekannya adalah juga staf seminar Kisol, studi magister di Uni 2008 sampai 2010, Praises Seminari Kisol 2011-2013, Ketua Komdik Keuskupan Ruteng 2013-2020, dan dosen tetap di Stipas Santa Cyrillus Ruteng 2017 hingga sekarang, dan sekarang juga studi doktoral di Universitas mana ini Romo? 2020 sampai sekarang ini. Jadi Romo ini masih tetap studi, jadi tidak berhenti untuk belajar. Sebuah contoh untuk menambah wawasan terus-menerus ya Romo. Dan baiklah, pada kesempatan ini Romo, komunitas Bunda Kudus ini sudah berusia 28 tahun. Bindoman ini, Bina Doa dan Firman, asalnya dari ibu-ibu yang kumpul-kumpul. Sekarang kita pengurusnya sudah senior, jadi ada beberapa yang melanjutkannya. Nanti untuk pengganti kami adalah yang junior, dan kegiatan kami adalah ibu-ibu ini, selain ada Bindoman, kita mempunyai komunitas ataupun kursus Alkitab Day for Boom setiap Kamis dalam binaan Romo Robi Wawor OFM, dan kita juga punya kur maupun tim doa. Dan pada kesempatan ini kita setiap hari Selasa. Terima kasih untuk kehadiran Romo. Kita akan buka acara Bindoman ini dengan pujian oleh Siswanto bersama dengan Roni, bersama dengan IT kami, Alphonse dan Pak Agus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Ervina. Sekali lagi, Shalom untuk semua. Puji Tuhan, benar-benar kita boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita diberikan waktu kembali untuk boleh bersekutu di dalam Tuhan dan juga berkumpul secara virtual dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di dalam Bunda Kudus ini yang begitu luar biasa. Sudah 28 tahun berkarya, dan buat kita semua untuk boleh merasakan cinta Tuhan terus-menerus buat kita semua. Oke, yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yang siap memuliakan nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kasih Tuhan buat kita semua, karena kasih-Nya mengalir terus untuk kita. Bicara tentang kasih memang mudah untuk diucapkan, tapi seringkali kita melakukannya mungkin banyak hal yang merintangi kita. Bahkan kita pada saat ini menjadi teladan kasih, itu pun banyak keegoan kita yang menghalangi kita untuk berbagi kasih. Tapi saat ini, mari
Kita mau berbagi kasih karena kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tidak cemburu. Kasih selalu memberi. Bersama-sama yuk yang di rumah, dari tempat Anda masing-masing, kita angkat pujian ini untuk mengingatkan kita selalu berbagi kasih dengan sesama kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan kasih di dalam kita. Kasih di dalam kita. Du 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 du. Du 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 du. Yuk bareng-bareng sekali lagi kita angkat pujian. Si itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi. Lu mau nggak? Amin. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan kasih di dalam kita. Kasih di dalam kita. Du 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 du. Du 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 du. Hey, sungguh bagaimana kita boleh membeli teladan kasih yang begitu mungkin berat buat setiap kita. Tapi saya yakin dengan tuntunan Roh Kudus, kasih yang dari Tuhan boleh kita alirkan pada setiap orang yang kita temui. Mari saat ini kita juga mau boleh mengingat kasih Tuhan melalui anugerah, melalui karunia yang kita terima setiap saat, setiap hari. Kita mau ingat dan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap apapun, sekecil apapun yang sudah kita terima dari Dia. Mari saat ini kita mau hening sejenak. Kita mengingat pada saat pagi hari, pada saat bangun, bagaimana cinta Tuhan mengalir pada kita. Apakah kita sudah bersyukur saat kita bangun pagi hari? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa. Anugerah-Mu yang begitu indah, waktu yang begitu berharga sudah Kau berikan kepada kami saat ini. Saat kami masuk di dalam media Zoom ini, kami memenuhi undangan-Mu untuk boleh hadir dan bertemu dengan Engkau. Kami percaya Engkau sudah siapkan begitu luar biasa rencana yang indah buat setiap pribadi kami untuk boleh mengalami kasih-Mu, mengalami cinta-Mu. Sekali lagi Bapa, terima kasih atas kesempatan yang begitu indah buat kami. Kami berkumpul pada media ini dari rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, dan terutama kami ingin dengarkan suara hati-Mu untuk setiap pribadi kami Bapa.
kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk boleh mengalami cinta-Mu yang begitu besar. Penuhi kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk setiap kami sehingga membakar hati kami yang merindukan jamahan kasih-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang selalu memberkati setiap kami. Ini kami Bapa, kami sambut Engkau dengan cinta-Mu yang besar. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu yang datang di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa selalu melingkupi kami, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu memenuhi setiap hati, setiap jiwa. Kasih-Mu mengalir untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik. Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami. Terima kasih Yesus. Mari saat ini kita mau ingat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Biarlah rasa syukur ini begitu meluap dalam diri kita. Karena hal inilah yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Terima kasih pada Dia yang sudah memberikan segala sesuatu buat setiap kita. Kita sanjung Dia dari tempatnya, di tempatnya yang maha tinggi. Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Kau lebih tinggi lagi Tuhan, dari hati kami yang paling dalam. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah
Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kerinduan kami, ini hati kami, datang sujud menyembah. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Segala apa yang saat ini ada pada diri kami yang menghambat kami untuk berelasi lebih dekat dengan Engkau, biarlah Engkau sendiri yang akan hilangkan Tuhan. Sehingga firman yang akan kami dengar dari hamba-Mu yang sudah Kau siapkan untuk menyampaikannya, Romo Edi, benar-benar boleh merasuk di dalam hati kami, boleh benar-benar kami nikmati, sehingga boleh menjadi kekuatan buat kami untuk menapaki hari-hari kami, langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu yang bersiap untuk mendengarkan suara hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita membuka hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita awali dengan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala milik. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutang." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua yang ada di kelompok Bina Iman dan Bindoman, hari ini kita akan melihat betapa pengampunan dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu besar. Saat ini kita semua sedang dalam perziarahan yang sangat istimewa. Karena apa? Karena kita ada dalam masa prapaskah. Masa di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengubah diri, untuk menyadari situasi keberdosaan kita, untuk berbalik pada Tuhan. Kita mau berhenti berbuat jahat dan mulai belajar untuk berbuat baik. Ini adalah masa yang penuh rahmat yang dianugerahkan kepada setiap orang beriman. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah kita merasakannya demikian? Apakah masa prapaskah ini memberi nuansa rasa yang berbeda dalam perziarahan hidup kita? Saya banyak mendengar kisah sharing dari begitu banyak orang yang merasakan luar biasanya pengampunan dan belas kasih Tuhan atas hidupnya, yang membuat dia kemudian berubah dan bisa mengalami hidupnya secara baru. Ada banyak yang men-sharingkannya, baik dalam praise and worship maupun dalam chat pribadi. Namun saudara-saudari, ada banyak juga orang, mungkin juga di antara kita, yang tidak merasa apa-apa. Yang menjalani masa prapaskah ini tidak lebih dari sebuah ritual tahunan yang kemudian membuat kita merasa kering. Kalau kita memasuki bulan Maret, kita hanya ingat, oh ada Rabu Abu, nanti kita pergi untuk terima abu. Tetapi apa makna abu itu dan perubahan diri yang terjadi dalam hidup kita? Kita tidak merasakannya. Kita kelihatan beribadah, tetapi sebenarnya rohani kita kering. Karena apa? Karena sebenarnya di dalam semua peribadatan, di dalam ritual-ritual prapaskah itu, kita tidak bertemu dengan Tuhan. Yang kita jalani adalah sebuah ritual, hanya sebagai ritual. Kita mengaku dosa, juga dosa yang ya kita sebut-sebut saja.
Sehingga kita juga tidak sungguh-sungguh mengalami rahmat dan berkat Tuhan yang mengalir melalui sakramen itu. Bahkan ada juga kita mengalami berbagai pengalaman yang kurang bagus berkaitan dengan sakramen tobat. Karena kita diganggu oleh pemikiran bahwa Tuhan yang saya imani itu adalah Allah yang maha baik. Allah yang sungguh mengasihi saya. Dan Allah itu juga Allah yang maha tahu. Dia tahu segala dosa dan kelemahan saya. Karena dia maha tahu, maka tidak perlu saya beritahu dia tentang dosa-dosa saya. Dan karena dia maha kasih, maka dia akan mengampuni saya. Karena itu sakramen tobat tidak relevan. Karena toh Tuhan itu maha tahu dan Tuhan itu maha baik. Tidak ada gunanya kita pergi ke pastor, lalu kemudian mengatakan dosa-dosa kita. Toh Tuhan sudah tahu. Yang belum tahu ya pastor itu. Dan juga sebagai apa dia harus tahu dosa-dosa saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pikiran-pikiran seperti ini membuat kita kemudian jatuh dalam situasi kita menjalani ritual itu hanya sebagai ritual belaka. Tidak mengalami arti atau maknanya. Tidak merasakan bagaimana kasih Tuhan membimbing kita di dalam semuanya itu. Dan ketika itu berulang dari tahun ke tahun dalam ziarah perjalanan iman kita, maka kekeringan rohani, merasa segala sesuatu sia-sia, tidak ada makna dalam penghayatan iman kita, itu akan terjadi dalam diri kita. Kita kelihatan saleh, tetapi sebenarnya hati kita jauh dari Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan, karena kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kita. Kita hanya mendengar tentang Tuhan dari orang, tetapi kita tidak masuk ke dalam pengalaman pribadi bersama kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang dirasakan oleh begitu banyak orang seperti ini, kiranya menjadi hal yang kita refleksikan saat ini. Kita tidak mau berulang-ulang dalam situasi seperti ini. Tapi kita mau seperti orang-orang lain yang bisa merasakan sungguh dia diampuni oleh Tuhan. Sungguh dia berubah dalam hidupnya. Dari tahun ke tahun semakin lebih baik. Semakin menjadi pribadi yang membawa berkat. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini secara khusus mengangkat tentang satu nilai penting dalam penghayatan kita sebagai orang beriman, yaitu pengampunan. Pertanyaan Petrus itu sangat penting. Tuhan, berapa kalikah saya harus mengampuni? 7 kali kah? Kenapa Petrus mengungkapkan angka 7? Karena angka 7 sebenarnya angka sempurna. Tapi kalau orang buat yang ke-8, maka itu kita bisa atur saja. Dia ini keterlaluan. Karena sudah lewat dari 7. Tetapi jawaban Yesus luar biasa. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Memang kalau dihitung itu ya tinggal dikalikan saja sekian. Lalu kalau sudah bisa lewat itu gimana? Tetapi secara teologis maksud penulis Injil mengungkapkan angka 70 kali 7 kali bukan tentang sesuatu yang sifatnya matematis, tetapi bahwa kita harus selalu mengampuni. Selalu mengampuni. Seperti Bapa yang telah mengampuni kita. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan yang luar biasa. Saya tidak usah mengulangi kisah itu. Tetapi ada hal yang menarik dari perumpamaan itu. Pertanyaan, mengapa hamba yang pertama itu tidak bisa memaafkan temannya? Padahal dia sendiri punya utang 10.000 talenta. Lalu utang yang hanya 10 dinar, dia tidak bisa, 100 dinar, dia tidak bisa mengampuni temannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu yang menyebabkan orang ini tidak mampu mengampuni saudaranya,
Karena sesungguhnya dia menganggap pengampunan yang dia terima dari Tuannya sebagai hal yang biasa. Sebagai hal yang otomatis. Seperti orang menerima cahaya matahari setiap hari. Seperti otomatis. Seperti wajib bahwa matahari tiap pagi harus terbit dan menerangi. Padahal tidak ada sebuah hukum yang pasti bahwa matahari akan tetap terbit esok. Karena bisa saja terjadi hal yang di luar dugaan dan matahari atau keseimbangan semesta bisa terganggu. Tetapi karena sudah terbiasa, hal itu kemudian menjadi biasa. Demikian juga dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita merasakannya sebagai hal yang biasa. Dan karena biasa, lalu dia menjadi biasa-biasa saja. Tidak ngaruh, tidak ngefek, tidak berasa dalam hidup kita. Dan karena itu kita tidak sanggup juga untuk membagikannya kepada orang lain. Karena kita tidak memilikinya di dalam hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita renung-renung, memang seperti itulah yang terjadi dalam hidup kita. Sakramen tobat yang dianjurkan oleh gereja itu kehilangan maknanya. Dia hanya semacam sebuah ritual. Namun kita mau merefleksikan juga apa sebenarnya yang terjadi pada saat kita menerima sakramen tobat. Saudara-saudari, pada saat kita menerima sakramen tobat, bukan kita melaporkan kepada Tuhan tentang dosa kita, seolah-olah Tuhan tidak tahu siapa kita. Tetapi ketika Anda dan saya tergerak untuk menerima sakramen tobat, yang terjadi adalah Tuhan yang tinggal di dalam hati kita, dialah yang membuat kita sadar akan perbuatan salah, akan kata-kata yang salah, akan segala perilaku buruk yang kita lakukan. Tuhan membuat hati kita tidak nyaman ketika kita ada dalam situasi keberdosaan. Dan karena itu dia menggerakkan kita untuk menerima sakramen tobat. Lalu kita pergi, meninggalkan segala kesibukan kita. Kita sadar, wah saya harus terima sakramen tobat. Lalu sampai di sana, kita mengungkapkan dosa-dosa kita. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu semuanya itu. Lalu untuk apa kita mengungkapkan dosa-dosa itu? Apalagi di hadapan imam. Saudara-saudari, kita mengungkapkan dosa-dosa itu bukan untuk supaya Tuhan tahu. Tidak. Karena dia sudah tahu. Tetapi kita mengungkapkan dosa-dosa itu supaya kita sendiri punya komitmen yang kuat untuk tahu mulai dari mana kita memperbaiki diri. Pada saat itulah kita membangun komitmen bersama Tuhan dan imam yang adalah pejabat gereja. Kita mau bangun komitmen untuk berhenti berbuat jahat. Jadi ketika kita mengungkapkan dosa-dosa saya selama minggu ini atau bulan ini adalah saya sering menipu istri atau menipu suami. Dengan kita mengungkapkan dosa ini, berarti kita sadar bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik. Dan saya berkomitmen untuk berhenti melakukan hal itu. Dan itu adalah dorongan dari Tuhan untuk Anda dan saya. Supaya berbenah diri. Dan setelah kita bertekad untuk berhenti melakukan hal buruk itu, kita kemudian belajar berbuat baik. Belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan ini butuh proses yang tidak mudah. Dan pada saat itulah kita membutuhkan peran gereja. Yang dalam hal ini diwakili oleh kehadiran seorang imam yang mendengarkan pengakuan dosa kita. Karena itu saudara-saudari, pada saat Anda mengaku dosa, itu adalah sebuah komitmen di hadapan Tuhan dan pejabat gereja bahwa Anda mau berhenti berbuat jahat dan mulai belajar berbuat baik. Karena itu sakramen tobat sungguh menjadi sarana yang menyelamatkan. Tuhanlah yang mendorong kita untuk meringankan langkah selama masa prapaskah ini untuk menerima sakramen tobat.
Karena hanya dengan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa mengalami pengampunan dan belas kasih Tuhan. Karena saat kita berhenti berbuat jahat, itu tidak mudah. Karena ada banyak godaan. Disitulah kita butuh bantuan, bimbingan, tuntunan Tuhan dan juga sesama. Di situ kita bisa merasakan betapa lemahnya kita ini sebagai pribadi untuk berhenti berbuat jahat. Kenapa? Karena kejahatan itu sudah terbiasa dalam diri kita. Sudah menjadi kultur dalam hidup kita. Sehingga tidak mudah. Tetapi bersama Tuhan, kita bangun komitmen melalui sakramen tobat untuk berhenti berbuat jahat. Dan selanjutnya, kita mau berbalik, bertobat, yaitu belajar berbuat baik. Dan ini juga bukan hal yang mudah untuk belajar berbuat baik. Kita berbalik 180 derajat dari cara hidup yang lama. Kita meninggalkan semuanya. Dan itu tidak mudah. Dan pada titik itu juga kita butuh kehadiran Tuhan. Kita butuh dukungan sesama dalam diri para imam yang mendengarkan komitmen kita untuk bertobat. Dan itu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengubah mindset dan cara pandang kita tentang sakramen tobat. Itu adalah sarana rahmat dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Supaya Anda dan saya bisa merasakan yang namanya perjumpaan pribadi bersama dengan kasih Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan yang mau mengampuni kita, yang menggerakkan kita supaya kita berubah, supaya kita belajar menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kita pada saatnya bisa menjadi penyalur rahmat dan berkat. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita juga mendengar firman Tuhan dalam bacaan pertama di hari ini, itu diambil dari kitab Nabi Daniel. Kitab Nabi Daniel itu tambahan Daniel bab 3 ayat 25 dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 43. Di situ diceritakan bagaimana seorang Azaria atau Abednego itu menjerit. Dan jeritannya itu adalah jeritan kita semua yang ada dalam situasi terpuruk karena belitan dosa dan kepalsuan, kemunafikan yang kita hayati selama ini. Dan dengan mengungkapkan itu, Azaria atau Abednego itu menunjukkan bahwa dia menyadari situasi keberdosaan. Dikatakan begini, tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, demi namamu ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya. Dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu. Demi Abraham kekasihmu, demi Ishak hambamu, dan demi Israel orang sucimu, yang kepadanya engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Bapak Ibu Saudara-saudari, masih banyak urutan doa yang disampaikan oleh Azaria. Tetapi kalau kita membaca dan merenungkan ini, itu mewakili ungkapan hati orang yang menyadari situasinya yang sedang terpuruk dalam situasi keberdosa. Dan dari sana, dia boleh bangkit, dia boleh berharap, dia boleh menjerit, berteriak kepada Tuhan. Dan pada saat itulah, kita boleh mengalami kasih Tuhan yang menerima kita, yang mengampuni kita, yang membimbing kita untuk keluar dari kebiasaan lama, dan belajar untuk berbuat baik dalam kebiasaan-kebiasaan baru. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya kira ini beberapa poin refleksi yang membantu kita untuk bisa merasakan betapa besar pengampunan
dan belas kasih Tuhan yang dalam praksis kehidupan sehari-hari. Kadang kita tidak merasakan, kita tidak mengalaminya sebagai sebuah pengalaman pribadi perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena itu, mari kita manfaatkan masa Prapaskah ini menjadi masa berahmat untuk kita semua. Selanjutnya, pendalaman dengan Bapak Ibu semua yang mau mendalami pengalaman atau silakan. Ya, Romo, kayaknya memang selama Prapaskah ini tidak sebuah kewajiban ya, memang kita harus bisa mengampuni dan itu hanya bisa terjadi kalau ada kasih. Dan kasih itu terjadi kalau di dalam beribadah atau berdoa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga hati kita tersentuh, maka kita akan mempunyai kasih, kita bisa mengampuni, kita juga bisa memaafkan, bahkan kita bisa memberkati orang-orang yang menyakitkan hati kita, walaupun itu mungkin tidak mudah. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada dari Anda yang ingin bertanya, ataupun melalui chat, ataupun mau bertanya, kami persilahkan. Romo Edi bersedia untuk menyediakan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda tersebut. Ini masih belum ada yang tanya, tapi ada yang bertanya di WA saya, bagaimana Romo kalau orang itu ya, dia tuh rasanya sulit sekali mengampuni orang. Dan mungkin seperti saudara kita, kalau lagi berpuasa, mereka berbuat baik. Dan kita kemudian juga kalau lagi pantang puasa ini, kita bisa mengerem gitu ya emosinya kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi rasanya nanti kalau setelah selesai Paskah, apakah boleh langsung misalnya yang sudah dipendam itu kita mungkin bisa balas dendam atau mungkin kita bisa rasain deh nanti setelah Paskah ya. Begitu Romo kira-kira. Baik, memang pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan itu menjadi satu hal yang sangat berbeda dengan pengetahuan kita tentang Tuhan. Karena tidak semua orang yang tahu banyak tentang Tuhan dengan ilmu teologi yang begitu tinggi macam para pastor yang studi khusus tentang barang-barang itu, belum tentu dia mempunyai pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan seperti yang dialami oleh begitu banyak umat yang sederhana yang dalam kehidupan riir merasa dikuatkan, ditolong oleh kehadiran Tuhan. Kadang untuk umat yang sederhana dengan pengetahuan yang tidak terlalu banyak, tapi dia lebih mudah untuk mengenal, untuk melihat bagaimana Tuhan hadir dalam hidupnya, mengampuni dia dan membuat dia juga mau mengampuni sesama. Tetapi seringkali untuk yang banyak tahu, itu justru menjadi hal yang menghambat dia. Karena terlalu banyak pikiran yang mengganggu. Terutama seperti yang saya ungkapkan tadi, itu persoalan-persoalan yang bermain-main dengan logika tentang Allah yang maha tahu dengan Allah yang maha baik. Dan kalau Allah itu maha tahu dan juga dia maha baik, maka sakramen pengakuan tidak relevan. Itu juga banyak yang diungkapkan oleh orang-orang yang mengalami kekeringan rohani karena tidak melihat belas kasih atau rahmat Tuhan melalui sakramen taubat. Karena dia terpenjara oleh pengertian atau pemahamannya tentang Allah yang maha baik dan Allah yang mau mengampuni serta Allah yang maha tahu. Kalau dia tahu semua, ya ngapain kita beritahu lagi dosa-dosa kita. Dan kalau dia maha baik, ya dia langsung ampuni saja. Jadi dia sudah tahu, dia baik, ya dia ampuni. Selesailah persoalan. Yang seperti itu saya kira justru menjadi batu sandungan bagi kita untuk menghayati sakramen tobat sebagai sarana yang disiapkan oleh Tuhan dan disiapkan oleh gereja untuk membantu kita semua umatnya
untuk boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya kira ini. Jadi meskipun nanti setelah masa prapaskah, kadang orang kembali lagi jatuh dalam kebiasaan lama. Nah, ketika kita dengan mudah jatuh lagi ke dalam kebiasaan lama, maka perjumpaan dengan Tuhan yang pribadi itu belum mengakar. Kalau orang mengalami perjumpaan pribadi yang sesungguhnya, dia berubah secara radikal. Kita lihat saja kesaksian-kesaksian dari pertobatan orang-orang yang memberi kesaksian itu. Kadang kita sampai terheran-heran. Kalau saya sendiri juga sampai terheran-heran. Orang yang dulunya misalnya seperti Santo Paulus, dari seorang pembunuh menjadi seorang pewarta yang luar biasa. Santo Agustinus, dari seorang yang hamba dari kuasa dan hamba dari itu nafsu seksualitas dan seterusnya. Kemudian dia justru menjadi orang kudus. Perubahan-perubahan drastik seperti itu hanya bisa terjadi kalau seorang sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi banyak dari antara kita juga yang hanya bisa terheran-heran melihat orang-orang yang seperti itu. Kita ada kerinduan juga, bagaimana sih supaya saya bisa berubah. Nah, jalannya adalah mari berusaha untuk bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bukan dari kata orang, tapi dari pengalaman pribadi. Dari perjalanan hidup yang kita refleksikan. Kita pasti bisa menemukan titik-titik di mana Tuhan itu sedang membimbing kita. Ya, saya kira di situ. Karena misalnya kalau kita ada dalam situasi terpuruk, itu anggaplah itu sebagai tanur api. Seperti yang tadi dalam bacaan kitab Daniel itu, kita sedang ada dalam tanur api dan Tuhan sedang membentuk kita, memformat kita supaya kita seperti emas yang murni, tidak tercampur dengan hal-hal lain. Itu saya kira proses yang harus kita lalui dalam perjalanan rohani kita. Terima kasih Romo. Memang jamahan atau lawatan Tuhan secara pribadi itu sangat perlu sekali ya. Dan saya rasa tidak semua orang akan mengalami hal itu. Oleh sebab itu ada firman yang mengatakan banyak yang diundang tetapi sedikit yang dipilih. Jadi saya percaya orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu adalah pilihan Tuhan. Dan jika dia sudah mengalami perjumpaan pribadi, maka hidupnya diubahkan ya, seperti Saulus menjadi Paulus. Dan kita percaya bahwa teman-teman di Pindoman ini, jika Anda rajin, Anda mengikuti worship, mengikuti juga firman Tuhan, pasti akan merasakan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Romo. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami serahkan untuk tim kita yang junior, nanti mungkin Vera bergantian, Lisa, Haryati, kami persilahkan supaya setiap orang bisa mendapatkan kesempatan. Kami persilahkan Vera. Baik, terima kasih. Romo Edi, ada pertanyaan dari Ibu Handini. Saya bacakan ya Romo. Ya. Apakah benar dalam pengakuan dosa itu yang perlu dilakukan adalah pengakuan untuk dosa-dosa mortal? Karena dianggap bahwa dosa-dosa venial itu sudah dihapus pada ritus tobat di dalam misa. Seruan tobat itu Romo. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ada sebelum perayaan Ekaristi berlanjut, biasanya di bagian awal itu kita menerima pengampunan dosa-dosa dan seterusnya. Nah, itu biasanya secara umum. Tetapi dalam sakramen tobat itu lebih privat sifatnya. Karena itu dalam menerima sakramen tobat itu jauh lebih istimewa rahmat dan berkatnya. Karena apa? Karena dalam sakramen tobat itu sakramen. Jadi Allah hadir secara khusus untuk memberi pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena itu tidak cukup misalnya kita hanya saya mengaku dan seterusnya di dalam perayaan Ekaristi itu. Kita harus tetap menerima sakramen tobat. Karena apa? Karena di dalam sakramen tobat itu kita mau membangun komitmen yang serius tentang berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik.
sehingga kita bisa mengalami transformasi, perubahan yang sungguh. Gitu. Sedangkan dalam yang sifatnya umum, itu sifatnya ya umum dan belum sungguh mengena ke dalam sebuah komitmen untuk berubah. Tapi kalau ada orang yang merasa bahwa cukup dengan ini, cukup dengan menerima pengampunan umum dalam perayaan Ekaristi lalu tidak menerima sakramen tobat, saya kira tidak tepat juga. Karena setiap orang sebagai orang beriman diajak untuk secara berkala menerima sakramen tobat. Itu jawaban saya tentang pentingnya sakramen tobat, di samping ada juga di dalam perayaan Ekaristi pengampunan atau penyucian sebelum kita merayakan Ekaristi. Baik, terima kasih Romo. Baik, saya akan lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua ya Romo, dari Bapak Yosep Hendriawan. Pertanyaannya adalah, Romo, di masa pandemi ini kami yang lansia mendapat kesulitan untuk mengaku dosa ke gereja. Padahal menurut gereja mengaku dosa itu wajib. Apa yang harus kami lakukan, Romo? Itu pertanyaannya. Terima kasih, Romo. Benar. Ini pertanyaan juga dari banyak orang. Bukan hanya di Surabaya atau juga di tempat saya. Termasuk mama saya juga. Mama saya juga sudah lansia. Dia juga membutuhkan itu, dan bagaimana sekarang? Gitu. Karena gereja sangat membatasi pelayanannya. Gitu. Lalu kemudian sebenarnya untuk menerima sakramen secara virtual kayak gini itu tidak boleh sebenarnya. Karena apa? Ada yang hilang ketika kita menggunakan sarana virtual seperti ini, yaitu sifat komunio dari gereja. Gereja sebagai sebuah persekutuan yang di dalamnya ada perjumpaan pribadi per pribadi secara intim, dekat, personal. Nah, itu semua hilang oleh karena kita terpisah dengan jarak karena adanya wabah pandemi ini. Tetapi kita berusaha untuk menghadirkan itu melalui Zoom virtual seperti ini. Karena itu di dalam kebijakan pastoral di banyak keuskupan lalu mengizinkan. Jadi ini bukan hal yang benar demikian dalam tradisi gereja, tetapi ini kebijakan pastoral yang dibolehkan karena situasi pandemi untuk melindungi jiwa-jiwa supaya jangan terkena wabah ini. Karena itu diizinkan. Tapi karena sudah biasa, sudah keenakan seperti ini, lalu orang merasa bahwa toh saya bergereja, tidak perlu ke gereja lagi, cukup dengan perjumpaan virtual kayak gini. Tapi tetap kita merasa ada yang hilang, yaitu rasa kebersamaan. Karena sebagai manusia, kita tidak bisa hanya berjumpa melalui seperti ini. Ada dimensi-dimensi kekayaan rohani, kekayaan dimensi aspek-aspek kemanusiaan yang hilang karena kita hanya berjumpa saling tatap dalam monitor seperti ini. Karena itu yang lebih intim, yang lebih personal adalah perjumpaan pribadi. Tapi karena situasi pandemi tidak bisa. Jadi yang lansia itu menurut dokter itu sangat rentan tertular COVID dan resikonya lebih besar untuk bisa jatuh ke dalam hal yang fatal. Karena itu lalu ada kebijakan pastoral untuk membuat pembedaan. Jadi yang boleh ke gereja orang yang dianggap cukup kuat, meskipun tidak ada jaminan juga bahwa orang yang usianya sekian sampai sekian adalah jenis yang paling tahan. Karena terbukti bahwa COVID ini juga tidak hanya orang tua yang menjadi korban, tapi juga banyak orang-orang muda yang menjadi korban. Karena itu dalam masa pandemi ini kita dengan penuh kerinduan, tetapi kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga mengikuti kebijakan pastoral yang ditentukan oleh keuskupan masing-masing. Ya, kalau di keuskupan kami penerimaan yang secara langsung itu sungguh dengan protokol kesehatan yang ketat, jaraknya dan seterusnya. Bahkan ketika tempo hari
varian D, COVID yang varian D, itu dihentikan sama sekali. Dihentikan sama sekali. Jadi kita misa juga online, pengakuan dosa dihentikan, ditiadakan. Karena tidak bisa dilaksanakan. Karena imamnya juga jangan sampai menjadi pembawa atau juga menjadi korban dari penularan virus itu. Namun sesungguhnya kita semua dalam pengakuan dosa itu ruang privat, pribadi, perjumpaan personal dengan Tuhan. Dan itu saudara-saudaraku yang terkasih, saya kira sampai dengan sekarang dengan menurunnya wabah ini, kita bisa mulai kembali untuk mendapat pelayanan yang lebih personal sifatnya, yang lebih privat, berkaitan dengan penerimaan sakramen-sakramen. Dan mari kita terus berdoa supaya upaya dari pemerintah, upaya dari tenaga-tenaga kesehatan, upaya kita bersama untuk mencegah atau menghilangkan pengaruh COVID-19 ini bisa berjalan dengan sukses. Saya kira itu yang bisa saya jawab berkaitan dengan hal ini. Romo, ada pertanyaan dari Ibu Katarina. Ya. Bagaimana mendoakan arwah, terutama orang tua, bapak, ibu, atau leluhur ketika kita di makam? Bagaimana memohon pengampunan dosa untuk mereka? Oh iya. Baik. Tentang hal ini memang masih berkaitan dengan pengampunan dan belas kasih Tuhan. Ya. Memang dalam ajaran-ajaran yang lain itu yang namanya kan dalam orang Yahudi juga, tradisi Yahudi, orang Saduki misalnya, mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Jadi menurut mereka hidup itu ya selesai, setelah kematian ya selesai, tidak ada kelanjutannya begitu. Dan mereka menyangkal semuanya. Tapi ada juga pandangan-pandangan yang melihat ada hidup sesudah kematian, dan hidup itu seperti ya hidup sekarang ini, jadi masih bisa minum-minum, masih bisa menikmati enaknya dunia ini dan seterusnya, masih sifatnya fisik gitu. Tapi dalam ajaran kita sendiri, ajaran Katolik, kalau kita baca dalam kitab suci, tidak seperti itu. Yesus bahkan berkata bahwa kalau kamu membayangkan bahwa kehidupan sesudah kematian itu atau kehidupan kekal bersama Bapa di surga itu masih seperti di dunia ini, kamu ada kawin dan dikawinkan, maka kamu sesat. Sesudah kematian, melewati gerbang kematian, manusia akan hidup seperti malaikat-malaikat. Yang kita lakukan adalah masuk dalam kebahagiaan kekal. Apa itu kebahagiaan kekal? Sebuah bentuk sukacita di mana kita tidak bertanya lagi. Kita gembira, kita bahagia sampai tidak ada pertanyaan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa membayangkan satu sukacita sampai kita tidak tahu mau bertanya apa? Tidak ada pertanyaan lagi. Semuanya jelas. Itulah sukacita kekal. Makanya banyak dalam pengalaman, kalau kita dengar pengalaman orang yang sudah meninggal, ketika mereka memandang cahaya yang begitu mencintai mereka, begitu mengasihi mereka, cahaya yang kemudian menurut agama masing-masing mereka sebut, yang Katolik sebut itu Yesus, itu apa dan seterusnya. Tapi cahaya itu begitu mencintai mereka. Tanpa berbicara, dia bisa mengerti satu sama lain. Dan kemudian semua-muanya menjadi jelas. Tidak ada yang tersembunyi. Sehingga ketika disuruh untuk pulang, untuk hidup lagi, karena ada tugas tertentu atau apalah dalam kisah-kisah tentang orang yang hidup lagi setelah mati, mereka tidak mau pulang. Bahkan ada yang sampai nangis-nangis kan. Aduh, tidak mau. Kenapa? Sudah merasakan sukacita yang sampai kita tidak ada pertanyaan lagi. Dan itu luar biasa. Tinggal kita lihat saja di YouTube kesaksian orang yang hidup lagi setelah mati. Dan ceritanya hampir sama, bertemu dengan cahaya. Cahaya yang mencintai kita dengan luar biasa. Begitu, lebih daripada semua perasaan cinta yang pernah kita rasakan di dunia ini. Begitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kita lalu merefleksikan bahwa dalam ajaran gereja kita mengenal itu mendoakan orang yang sudah meninggal
Kita mengenal itu. Karena apa? Karena seringkali dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, seringkali itu menjadi penghalang. Penghalang bagi kita untuk berani bertemu dengan sang kebenaran. Konkretnya begini, kita bisa, pengalaman seperti itu kita bisa alami ketika kita hidup di dunia ini. Konkretnya begini, misalnya, seorang suami dan istri. Suami ini tahu bahwa istrinya itu sangat mencintai dia. Cinta yang luar biasa, dengan berkorban luar biasa, sehabis-habisnya. Tetapi dia tahu dengan pasti bahwa dia mengkhianati istri. Dan istrinya tidak tahu. Kenapa istrinya tidak tahu? Karena siapa yang tahu hati orang? Karena toh dia bisa bermain drama di depan istri. Dia ada yang tahu. Tetapi suatu ketika istrinya tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin istrinya marah besar, dan tetapi kemudian misalnya karena cintanya yang begitu besar, dia mengampuni, menerima suaminya apa adanya. Suaminya senang, bisa iya, bisa tidak. Suaminya akan merasa malu bertemu dengan istrinya. Karena apa? Karena dia sudah dicintai dengan begitu luar biasa, dan dia mengkhianatinya, atau mengkhianati cinta istri. Apa yang terjadi? Dia malu bertemu dengan istrinya. Malu. Dia menjadi apa? Tidak percaya diri. Dia berusaha untuk sembunyi dari istrinya. Begitu juga nanti dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita, dia tahu kita sedalam-dalamnya. Tetapi selama kita hidup di dunia, kita katakan ya, kita berbuat dosa, lalu kita pikir Tuhan tidak tahu. Hanya saya yang tahu dan seterusnya. Tapi pada saat kita meninggal, dalam cerita pengalaman banyak orang, semua yang kita lakukan itu dibuka. Dan pada saat itulah kita malu berjumpa dengan Tuhan. Bukan Tuhan menghukum kita, tidak. Dia memanggil kita, mari. Cahaya itu memanggil kita. Tapi kita yang merasa berdosa. Kita yang merasa tidak layak, kita lari. Seperti orang yang kalau sudah melakukan dosa yang berat, dia tidak mungkin duduk di depan kalau di gereja. Dia pasti cari bangku di ujung belakang, kalau bisa di pintu luar. Berdiri di situ, merasa berdosa. Saya kira ini juga menjadi pengalaman kita. Karena itu kita mendoakan orang yang meninggal itu. Karena ada sisi-sisi seperti ini. Supaya dia nanti mampu menghadap Tuhan. Kalau kita banyak orang mendoakan dia. Terus mendoakan dia. Dalam keyakinan Kristiani kita. Dia mendapat keringanan atas segala dosa dan kelemahan. Karena apa? Meskipun dia sudah meninggal, ada begitu banyak cinta yang diungkapkan untuk dia. Karena itu, dia juga bisa perlahan-lahan untuk mengalami pemurnian, masuk dalam api penyucian, dan kemudian seperti dalam tanur api, dimurnikan. Cinta yang tanpa henti, yang terus dilambungkan melalui doa-doa dan perayaan Ekaristi untuk orang-orang yang sudah meninggal, akan membantu dia untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena dia membawa dengan begitu banyak dukungan doa dan cinta dari orang-orang yang masih hidup. Saya kira persis di situ. Maka gereja tetap mengajak umatnya untuk tetap mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, orang tua kita dan seterusnya, tanpa henti. Kalau dalam kebiasaan orang-orang Eropa, mereka bahkan intensi khusus. Gitu. Meskipun kadang mereka hanya menitipkan ke orang, lalu orang lainnya mendoakan, mereka sendiri tidak berdoa. Tapi tidak begitu untuk kita. Kalau kita menitipkan intensi untuk didoakan, kita sendiri juga harus berdoa. Karena cinta itu dari kita untuk orang yang meninggal. Bukan dari kita titip intensi, lalu orang lain yang tidak mengenal orang itu yang berdoa. Cintanya mungkin tidak sama.
Karena itu kalau kita menitip intensi, kita sendiri harus ikut berdoa. Itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Tentu ada pendasaran teologis yang lebih jauh, tapi saya tidak masuk ke sana. Saya hanya bicara dari sisi praksis yang biasa dilakukan. Begitu, makasih. Baik, terima kasih Romo. Jadi untuk mengenang orang tua atau membalas jasa mereka sebagai bukti cinta kita kepada mereka, kita tetap mendoakan mereka ya Romo ya. Bisa lewat intensi misa dengan menghadiri misa tersebut atau doa-doa spontan gitu. Baik, terima kasih Romo. Saya kembalikan ke C. Ervin. Terima kasih Vera. Kelihatannya pertanyaan telah terjawab dengan baik oleh Romo Edi. Bagaimana kalau untuk selanjutnya ini kita minta Romo Edi untuk menyanyi sebuah lagu? Setuju, J. Setuju ya? Bagaimana umat yang lain setuju? Kalau setuju, raise hand semuanya. Baik, nanti karena dengan Pak siapa kemarin kita sudah lihat untuk sesi ini nanti kita iringi dengan lagu supaya kemudian nanti kita tutup dengan suatu simpulan tentang pembicaraan-pembicaraan kita berkaitan dengan pengampunan dan belas kasih Tuhan. Karena itu mari kita berserah diri dan terus berserah diri supaya kita bisa kembali berjalan bersama Tuhan. Nah, dan itu kita mau lantunkan dalam lagu Dengarlah Jerit Anak. Bersujud aku meminta padamu ya Tuhan, bukalah mataku dan tunjukkan jalan kebenaran. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah noda dan nista menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarkan jerit anak-Mu, janganlah kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersama-Mu lagi. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah noda dan nista menemani diriku ini.
Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarkan derita anakmu, janganlah kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang kuinginkan, berjalan bersamamu lagi. Tuhan, satu yang kuinginkan, berjalan bersamamu lagi. Saudara-saudari, bersama alunan lagu ini, kita juga mau agar kita menginginkan supaya kita kembali berjalan bersama Tuhan, mengarungi kehidupan kita ini. Bukan hanya tampak luar dalam ritual-ritual yang kita lakukan, tapi juga dengan hati kita, dengan sepenuh hati kita. Kita mau mengampuni sesama dengan sepenuh hati, karena Tuhan pun telah mengampuni kita dengan sepenuh hati. Ia mengundang kita, mengajak kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang baik. Semoga masa tobat ini, masa prapaskah ini, sungguh-sungguh menjadi saat di mana kita mengalami perubahan dalam hidup ini. Menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Terima kasih Romo Edi. Enggak jadi nyanyi Romonya. Iya, lagunya mestinya disusul lagi nih, Mo. Akapela enggak apa-apa, Mo. Satu lagu boleh. Romo. Tanpa musik Boleh. juga enggak apa-apa. Lagu yang ini tadi ya? Yang lain juga enggak apa-apa, Mo. Enggak apa-apa. Lagu apa aja. Lagu ini aja, lagu ini aja. Ini yang saya ingat. Apakah ini ciptaan Romo sendiri? Bukan, ini lagu lama, ini lagunya ini. Bagus sekali, sangat cocok. Ya. Bersujud aku meminta padamu, ya Tuhan, bukalah mataku dan tunjukkan jalan kebenaran. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah noda dan nista menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarlah jerit anakmu. Janganlah kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Sekian. Luar biasa sekali, Terima puji kasih. Tuhan. Terima kasih Romo. Baiklah, kami mohon izin untuk pengumuman. Nanti kita tutup dengan doa berkat dari Romo Edi ya. Kami persilahkan pengumuman.
Terima kasih, Cik Evina. Selamat siang, Romo Edi, Suster, Bapak, Ibu Ya. yang terkasih dalam Kristus. Saya akan membacakan beberapa pengumuman acara komunitas Bunda Kudus dalam minggu ini. 1. Bindoman Selasa depan tanggal 29 Maret 2022 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Romo Hari Leong dari Puspas Samadhi Jakarta dengan tema Dalam Yesus Kita Selalu Kuat. 2. Kursus Alkitab de Verbum diselenggarakan hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 10 pagi bersama Romo Nikolas Kristianto SJ dengan materi pengajaran membaca kisah kehidupan karya Yesus dalam Injil. Ketiga, bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan komunitas Bunda Kudus dapat menyalurkan persembahan kasih melalui rekening BCA dengan nomor 46456756754 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. 4. Kami Bunda Kudus membantu penjualan barang-barang rohani dari Pater Robi Wawor untuk pemeliharaan Tanah Suci Holy Land. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Pater Robi, silakan menghubungi Ibu Agnes dengan nomor WA seperti yang tertera di layar. 5. Selama masa Prapaskah, setiap hari Jumat diadakan jalan salib, dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi secara online bersama Pater Robi Wawor OFM. Jumat ini tanggal 25 Maret 2022. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu dari komunitas Bunda Kudus Surabaya. Tuhan memberkati kita semua. Kami persilahkan Romo untuk memberikan doa penutup dan berkat. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih untuk partisipasi kita semua. Dan saat ini marilah kita memohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik dan penuh kasih, kami bersyukur karena boleh mendengarkan firman-Mu, untuk berjumpa dengan Roh-Mu saat ini, yang tinggal di dalam hati kami, menggerakkan kami untuk memanfaatkan ziarah rohani selama masa Prapaskah ini, untuk boleh mengalami pengampunan dan belas kasih-Mu yang sangat besar, yang mengalir bagi kami saat ini. Ringankanlah kami, hati dan pikiran kami, serta waktu kami untuk bisa menerima sakramen tobat di saat-saat yang berrahmat ini. Kiranya Engkau memberkati semua anggota kelompok doa ini, dan juga semua pembimbing pendamping, semua orang yang berkehendak baik, dan juga pemerintah kami dengan segala usaha dan upayanya untuk mencegah dan menghilangkan wabah virus corona dari kehidupan ini. Tuhan, saat ini dengan rendah hati, kami menyerahkan seluruh diri kami, keluarga-keluarga kami, segala usaha dan niat tobat, niat baik hati kami, serta pelayanan kami semuanya ke dalam kasih-Mu. Kami ingin selalu berjalan bersama-Mu, Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, niat baik di dalam hati kita, keluarga-keluarga kita dan komunitas kita ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Edi dan kita semua yang dari tempat Anda masing-masing. Mari saat ini sebagai penutup kita mau bersuka cita pada saat kita menyerahkan diri, dan sungguh kita sudah ditebus oleh Tuhan.
kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, aku sudah siap kau utus, sudah siap menjadi saksimu dimanapun kau berada. Suka-sukamu Tuhan membentuk kami sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Amin. Mari dari tempat Anda masing-masing, kita mau boleh bergoyang, mau berdendang bersama-sama sebagai penutup. Shalalalala, 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 oh, shalala, shalalala. Shalalalala, 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 oh, shalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi yuk dari tempat Anda masing-masing, kita mau bergoyang bersama. Shalalalala, 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 oh, shalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oh yes, suka-sukamu Tuhan, siap diutus dimanapun kita berada. Terima kasih ya, sampai jumpa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semangat selalu. Terima kasih. Dan sukacita selalu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Nah, ya. terima kasih. Semuanya bye. Terima kasih Cik Kyong.